Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan misteri pabrik tua bersejarah di Sanghyang Sri Sukamandi Ciasem, tempat angker di Subang. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Pabrik tua di Sanghyang Sri Sukamandi Ciasem disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang cukup mistis di wilayah Kabupaten Subang bagian utara. Pabrik yang diambil alih oleh PT Sanghyang Sri pada tahun 1971 ini sebelumnya adalah milik perusahaan perkebunan swasta Inggris. PT Sanghyang Sri adalah sebuah perusahaan negara yang bergerak di bidang pembenihan, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, pengolahan lahan pertanian juga penelitian dan pengembangan. PT Sanghyang Sri berdiri sejak tahun 1971. PT Sanghyang Sri didirikan berdasar pada PP nomor 22 tahun 1971. Selain kantor pusat di Jakarta, PT Sanghyang Sri juga memiliki beberapa aset di daerah seperti di wilayah Bogor dan juga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di Subang, PT Sanghyang Sri menempati lahan yang cukup luas tepatnya di Desa Sukamandi, Kecamatan Ciasem. Sebelumnya, lahan yang dikelola oleh Sanghyang Sri ini adalah milik perusahaan perkebunan swasta Inggris yang dibangun sejak pertengahan tahun 1920. Area Sanghyang Sri Sukamandi sendiri adalah kawasan produksi berupa pabrik, lengkap dengan kantor dan perumahan untuk karyawan. Mayoritas bangunan yang ada di Sanghyang Sri Sukamandi bergaya arsitektur Eropa, dengan pepohonan besar di sekelilingnya. Dari sekian banyak bangunan, ada beberapa bangunan yang sudah sejak lama menyita perhatian masyarakat sekitar, yakni bangunan pabrik tua dan juga gudangnya. Di era tahun 1940, pabrik ini diketahui memproduksi tepung tapioka. Sepintas tak ada yang aneh dengan bangunan pabrik berikut cerobong asap yang menjulang tinggi maupun dengan gudang tua yang ada di sebelahnya. Pada siang hari, di area ini cukup ramai oleh aktivitas produksi PT Sanghyang Sri. Namun demikian, cerita horor nan mistis di pabrik tua ini sudah sangat melegenda dan dikenal luas oleh masyarakat. Sudah sejak lama masyarakat sekitar mengenal keangkeran pabrik tua di Sanghyang Sri Sukamandi ini. Menurut cerita yang berkembang, ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat penampakan ular besar yang melilit cerobong asap pabrik. Konon, ular tersebut diyakini sebagai ular jadi-jadian atau ular gaib. Cerita seram lainnya menyebutkan, saat malam hari kerap terdengar aktivitas pabrik, padahal saat itu pabrik tidak sedang berproduksi. Jika dilihat lebih seksama, suasana di sekitar pabrik yang dikelilingi pohon-pohon tua ini memang nampak memiliki aura yang berbeda. Cerita horor di Sanghyang Sri Sukamandi yang tak kalah menyeramkan juga terdapat di area gudang. Saat memasuki area gudang, akan nampak tulisan 1924 dan 1925 yang menjadi penanda pembangunan dari dua gudang tersebut. Karena cerita horor tersebut, tak sedikit masyarakat yang merasa penasaran untuk melihat langsung. Beberapa ahli supranatural termasuk juga acara TV untuk uji nyali pernah mendatangi tempat ini untuk mencari bukti. Menurut seorang petugas keamanan, cerita horor di Sanghyang Sri Sukamandi memang bukan isapan jempol. Saat memasuki malam hari, suasana di bangunan kuno yang dikelilingi pohon-pohon besar berusia tua ini nampak menyeramkan. Kalau masuk ke cerobong asap itu ada genangan air seperti sumur.
Kalau gudang hanya digunakan untuk menyimpan barang, suasananya cukup seram kalau malam. Di gudang lain, bertuliskan 1925, di antara bangunan tersebut, kini menjadi rumah bagi ribuan kelelawar besar. Ada ratusan kelelawar besar bersarang di situ. Coba saja masuk tengah malam pas malam Jumat Kliwon sambil bawa bunga kantil, biasanya akan ada penampakan Raja Kelelawar bisa nampak di dinding, bisa juga di langit-langit di antara ribuan kelelawar. Petugas keamanan sendiri tak melarang warga yang ingin melihat-lihat suasana pabrik tua dari luar. Namun mereka anti-anti agar warga tetap sopan dan tak mengeluarkan kata-kata aneh atau kotor. Saat memasuki kawasan PT Sanghyang Sri yang berlokasi di belakang Pasar Sukamandi, akan langsung nampak deretan bangunan-bangunan tua dengan gaya arsitektur Eropa dan juga pepohonan besar di sekelilingnya. Sebelum masuk kawasan ini, warga harus minta izin pada petugas. Meski konon angker, namun area Sanghyang Sri Sukamandi yang merupakan kawasan peninggalan bersejarah di Subang Utara ini sangat ideal untuk dijadikan cagar budaya ataupun tempat wisata bersejarah yang edukatif. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Terus nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.